Oke guys, di video ini saya akan mau melanjutin penjelasan tentang gaji perawat di Jepang, gaji nurse di Jepang. Sebenarnya saya nggak mau menunjukin ininya karena kelihatannya ria atau apa gitu, cuma saya menjelaskan gitu ya, menjelaskan, dan saya nggak bermaksud untuk menyombongkan bahwa gaji-gaji perawat atau gaji-gaji apa, nggak bermaksud menyombongkan, cuma memberikan info. Oke. Dan ini dimulai dari saya sudah jelaskan di video sebelumnya itu bahwa saya 4 tahun bekerja sebelum mendapat menkyo perawat atau kanggoshi, jung kanggoshi. Saya memang di kontrak itu bekerja sebagai kanggoshi kosha atau melakukan tindakan non medis ya, setara dengan kayak care worker gitu, karena tidak punya menkyo. Nah, ini gaji yang sebelum saya punya sertifikasi perawatnya. Sebenarnya untuk gajinya sih lumayan gede. Oh, ini bukannya, waduh salah lagi, waduh ya, kurang lebih tahun pertama tahun kedua itu kurang lebih itu 100 berapa ya, 170.000 yen, 170.000 yen di Ngertiabaya ini, 170.000 yen. Nah, karena dipotong dengan pajak penduduk, pajak apa gitu, terus ditambah lagi biaya biaya hokeng kayak BPJS gitu loh, karena wajib semua punya harus BPJS. Itu kurang lebih 9.680 yen. Nah, terus dibayar lagi nengking gitu, bayar lagi nengking itu kurang lebih 17.385, kurang lebih 2 jutaan lah. Itu nanti bisa diambil setelah kita selesai dari Jepang. Nah, itu bisa nanti dicairkan guys. Jadi ibaratnya kita nyimpan uang kita di pemerintah, ibaratnya kita deposito uang di pemerintah. Nah, itu nanti kembali setelah gini. Tapi kalau lama di Jepang udah punya permanent resident, terus punya apa, ya udah 65 tahun lagi baru bisa diambil, umur 65 baru bisa diambil. Nah, 5 ke atas gitu. Terus biaya pajak penduduk kurang lebih 8.000 guys. 8.000, gila banyak banget ya. Pajak penduduk 8.000. Nah, ini ada juga caranya nih biar untuk ngurangin pajak penduduk kita, karena kita bukan orang Jepang guys. Jadi kita ada caranya itu, istilahnya genseng. Nah, itu pengampunan pajak gitu, kayak tax amnesty, kita bisa ke pajak. Terus uang yang kita kirim ke Indonesia itu syaratnya itu bukti kwitansinya itu nanti bawa untuk pengampunan pajak, nanti uang yang sudah kita bayar pajak sebelumnya itu bisa kembali lagi guys. Nah, itu. Terus nah ini biaya makan. Nah, karena saya 4 tahun masih program kontrak, program FPA, jadi rumah sakit itu menyiapkan buat saya dan teman-teman saya itu asrama, kayak bukan asrama sih, apartemen kayak gini gitu, isinya 3 orang, sumpek lah, nggak enak. 3 orang, terus makan gratis karena akan disiapkan rumah sakit kan, pagi, siang, sama malam. Terus habis makan listrik itu gratis, listrik, air gratis. Jadi kita cuma bayar paket tuh 2 mang, kurang lebih 2,5 juta, itu udah tempat tinggal, makan, listrik gratis semua. Jadi udah disiapkan semua tuh. Terus apa lagi ya, itu aja sih. Nah, jadi kurang lebih, nggak tahu, saya lupa pajak kotornya, saya salah megang apa nih gaji saya yang sebelumnya, kurang lebih 18 mang lah, terus 180.000 itu ya. Nah, itu kurang lebih segitu. Jadi sisa bersihnya itu, sama kereta juga dibayarin rumah sakit guys, karena transportasi umum rumah sakit yang bayarin, jadi lebih enak lah, jadi lebih mudah. 1 mang, kurang lebih 1 mang, atau enggak 1,3 juta, kurang lebih segitu. Terus jadi bersihnya tuh ya kurang lebih berapa ya, lumayan lah ya, lumayan lah pokoknya segitu dah.
Jadi belum lagi sehari-hari ya, sehari-hari itu ya beli alat mandi bulanan, beli ini beli itu, pergi ke ini karena kebetulan saya tinggal di kota kan, di Osaka City. Tiap minggu pergi kan, waktu dulu ya, nggak sekarang tinggalnya di agak pelosok gitu, tapi nyaman. Kota pergi tiap minggu karena jenuh kan, bosen pergi sama teman makan gitu ya, kurang lebih ya 6 mang habis lah. Kalau yang ya maksudnya menikmati lah, kalau benar-benar ngirit tapi nggak menyiksa ya kurang lebih 4 atau enggak. Nah itu tergantung orang sih, tergantung gaya hidup orang sih. Mungkin ada fokus tujuannya buat nabung pulang cepet, biar nabung bisa buat usaha, atau bosan di Jepang pulang makanya hidupnya biasa. Tapi kita nggak bisa ngejudge orang buat baru dia kehidupannya seperti ini, kita nggak bisa ngejudge dia pelit atau apa, itu dia punya kehidupan selanjutnya di Jepang, jadi kita nggak bisa ngejudge kehidupannya seperti apa gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Gaji di Jepang lumayan juga, dengan biaya hidup yang lumayan juga. Apa mahal sih, beras aja juga mahal, gini mahal, tapi ya kalau di compare dengan Indonesia, apalagi kita sebagai perawat ya lumayan sih gajinya, bisa nabung lah buat beberapa tahun gitu. Ya rindu juga kampung halaman sih, buat membangun membangun kampung halaman kita sendiri. Karena kan uang yang kita bekerja di sini kan kita kirim Indonesia buat pembangunan. Pembangunan kayak apa aja, nggak bercanda. Artinya ya buat tabungan masa depan kita lah gitu. Ya itu aja dari saya, semoga berguna. Gaji para Jepang, oh ya tambah lagi, gaji di Jepang tuh nggak ada, nggak nyampe 50 juta itu ya. Menurut saya tuh hoax ya. Saya ini tadi saya yang masih posisi Kangoshi Koshia ya tuh, itu aja kurang lebih 18 mang atau nggak salah 23 juta, tapi kan dipotong-potong banyak, jadinya kan berapa belasan juta, belum lagi biaya kehidupan sehari-hari sampai sebulan. Nah, kurang lebih bisa nabung ya 7, 8, 6 juta ya udah dirupiahkan itu. Belum lagi kita kadang ada apa gitu, acara apa gitu sama teman-teman Jepang kan, kita nggak tahu ada kebutuhan emergensi. Nah itu yang belum dapat menkyo ya. Kalau udah dapat misalnya nih Kangoshi. Nah sekarang saya Jung Kangoshi itu sama yang saya Kangoshi Koshia itu different banget, beda banget. Cuman bedanya itu beda tipis lah, beda cuma 2 mang, beda 2 mang doang kayaknya, nggak terlalu banyak gitu loh. Nah yang beda signifikan tuh yang gede itu ya, kalau saya udah dapat RN nurse, register nurse, saya Kangoshi yang RN itu bedanya sama Jungkang tuh kurang lebih 3 mang, tapi beda sama yang Menkyo yang Kangoshi Koshia tuh 5 mang. Nah, jadi kalau dapat RN tuh gajinya naik 3 mang, jabatannya juga naik gitu, minimal leader atau enggak Shicho atau enggak Bucho atau enggak Sunin. Nah, itu bisa ya kalau Nihongonya bagus ya. Kalau terus ada yang bilang gaji 50 juta tuh menurut saya sih yang nggak percaya, karena teman saya sendiri yang sudah jaga malam, dia udah dapat Kangoshi atau enggak register nurse, dia udah jaga malam, gaji kotornya aja nggak nyampe 50 juta. Dia bilang sih 45 udah maksimum, sering-seringnya 40 juta gitu. Nah, itu yang kotor ya, belum dipotong. Nah, kalau dipotong ya paling 20, udah dipotong sama listrik apa tuh ya, paling 20 ya. 20 ke bawah lah pokoknya. 20 ke bawah. Nah, saya sendiri yang Kangoshi masih belum jaga malam aja ya bisa nabung ya 10 berapa gitu, 10-an gitulah. Teman saya yang RN itu yang jaga malam 20-an lah gitu. Jadi wow, makanya semangat teman-teman yang buat bekerja buat yang pengen lulus RN gitu. Itu apalagi jaga malam itu udah bisa wow gitu banget, bersyukur banget, puji Tuhan banget. Nah untuk yang Kaigo yang sudah mendapatkan Menkyo, sebenarnya saya sih kurang tahu ya, nggak berani ngejudge, tapi ya
Kalau nggak jaga malam ya sebenarnya hampir sama dengan saya, tapi kalau udah jaga malam, karena kebanyakan teman-teman saya udah jaga malam walaupun belum punya Menkyo Kaigo udah bisa jaga malam dia. Ya belasan udah dapet ya, belasan juta dirupiahkan ya. Terus yang udah dapat Menkyo ya hampir sama sih juga 20-an kurang lebih. Saya nggak tahu juga ya, nggak nanya yang udah dapat Menkyo berapaan gitu. Tapi yang jelas kalau gaji perawat yang Kanggoshi jaga malam, per jaga malam misalnya sebulan 5 kali, setiap jaga malam per jaga malam itu kurang lebih 1,3 mang. Di rumah sakit sekarang yang saya sekarang sebenarnya hampir sama sih grupnya, grup isi itu sama 1,3 mang itu plus 1,3 mang. Jadi kalau jaga malam 5 kali ya 1,3 kali 5 gitu. Jadi lumayan, makanya bisa bersih itu bisa dapat ya 25 jutaan kalau nggak salah, 25 jutaan, 20 jutaan lah udah bisa di save di bank gitu. Jadi ya ini aja sih saran pengalaman yang saya ceritakan, semoga berguna. Ini sesuai pengalaman saya dengarkan, semua sesuai. Ini kalau gaji saya sesuai slip gaji yang saya terima sesuai dengan pengalaman teman saya yang saya dengarkan gitu. Kalau gajinya sampai wow gitu ya nggak terlalu wow sih. Ya tetap bersyukurlah berapapun dapat ya. Semoga ini berguna, bisa digunakan sebaik-baiknya. Apa sih? Oke, bye bye.